Konon misalnya guru Ijai, kenapa beliau kok merokok? Tuan guru sekumpul itu sering merokok. Tuan guru Zaini bin Abdul Ghani itu. Karena kalau ditanya, beliau kalau tidak merokok, biasanya suka nebak orang dengan penglihatannya beliau. Mukanya begini, seperti ini. Nah, untuk menghindari itu beliau merokok. Ya mungkin sama lah kayak kita-kita begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada sahabat-sahabati, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya banggakan, Sohibul Hajah Bapak Haji Bakbe sekeluarga beserta Mbak Hajah Tiara sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami muliakan, yang kami hormati, kawan-kawan dari kota BKST diwakili oleh Ustadz Firdaus. Mudah-mudahan hadirnya beliau berdampak keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna. Sekarang makalah yang ke-27 ya, halaman 27, makalah ke-27. Wal maqalatus sabi'atu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-27, an Sa'd bin Hilalin, dari Sa'ad bin Hilal rahimahullahu taala, semoga merahmati siapa Allahu kepada Hilal. Apa katanya beliau? Annal abda idza adnaba, annal abda, sesungguhnya seorang hamba idza adnaba, apabila berbuat dosa siapa abad, ai artinya soro ada siapa abad, jadi siapa abad, zazambin ialah berdosa, minallahi kepada Allah taala, ai artinya an'ama alaihi, memberi nikmat, tetap memberi nikmat siapa Allah alaihi kepada abad, bi arba'i khisalin, dengan 4 perkara. Ini sangat luar biasa sekali. Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, saking welasnya Allah kepada hamba-hambanya, sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun berbuat maksiat, tetap dia diberikan nikmat, tetap nyaman arokok, tetap nyaman akan kuring gedeng. Pakun nyaman, ini saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sa'ad bin Hilal, apabila seorang hamba telah melakukan dosa, dia berdosa kepada Allah, tapi tetap Allah akan berikan dia nikmat. Tetap Allah berikan dia 4 perkara yang menjadi nikmat kepadanya. La yuhjabu anhu rizqu, ay la yamna'uhu minar rizqi. La yuhjabu anhu, yang tidak dihijab, yang tidak dihalangi, anhu dari abad, dari hamba, ar-rizqu apa rezeki. Aila yamna'uhu minar rizki, artinya tidak mencegah siapa Allahu kepada abad minar rizki, dari rizki. Rizkinya tetap lancar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia bermaksiat, sekalipun dia berdosa kepada Allah. Wala yuhjabu anhu as-sihhatu, dan tidak dihijab, tidak dihalangi, tidak ditutup, anhu dari abad, as-sihhatu apa kesehatannya. Nyaman pai, tetap bisa arokok, tetap bisa pon-teleponan, tetap bisa olahraga dan sak macamnya, kesehatannya tidak terganggu sekalipun dia bermaksiat kepada Allah. Artinya la yamna'uhu min sihhatil badani, tidak mencegah siapa Allahu kepada abad min sihhatil badani, dari kesehatan badan. Wala yathuru alaihi dzambu, wala yathuru, dan juga tidak tampak, alaihi atas abad, alaihi atas hamba, az-dzambu apa dosanya. Dosanya tidak ditampilkan oleh Allah. Bal, akan tetapi, yasturuhu, menutup siapa Allahu kepada dosa. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan tidak menyiksa siapa Allahu kepada abad, ajilan hale segera, tidak cepat-cepat disiksa oleh Allah, tidak cepat-cepat diturunkan azab oleh Allah. Artinya fis sa'atil hadirati, pada saat itu, saat dia melakukan maksiat ketika hidup di dunia. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu, bahkan
melalaikan siapa Allahu kepada siksanya abad, walayuh miluhu, dan tidak tidak jadi menyiksa siapa Allahu kepada abad saat berada di dunia. Ini saking welasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Sa'ad bin Hilal, beliau mengatakan apabila ada seorang hamba melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 nikmat, 4 perkara tidak akan dicabut darinya. Yang pertama adalah rizkinya. Nah, ini seolah-olah bertentangan dengan pengajian kita sebelumnya, bahwa salah satu penghalang kenapa rizkinya kita sering macet, kenapa kesehatan kita sering ngadat, kenapa hubungan kita dengan Allah, kerisauan kita, kegalauan hati kita kepada Allah semakin menjadi-jadi, salah satu penyebabnya adalah kasratul ma'asi, banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan, dikatakan oleh Sa'ad bin Hilal pada kesempatan kali ini bahwa kalau ada seorang hamba melakukan perbuatan dosa kepada Allah, maka urusan rezekinya tidak ditutup oleh Allah. Artinya Allah tidak mencegah tentang rezekinya. Jadi kalau misalnya dia fakirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau menyalahkan maksiatnya boleh, tapi kalau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Jadi yang dimaksud bagaimana? Maka perbuatan maksiat itu sendiri yang menutup rezeki, bukan Allah. Perlu dipahami bahwa bahasanya Sa'ad bin Hilal di sini, la yuhjabu anhur rizku, Allah tidak menutup rizkinya. Jadi rizki yang diberikan oleh Allah ini tetap. Karena seorang hamba yang sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persoalan apapun ketika dia memohon sesuatu, pasti hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ibadi innani anal ghafurur rahim. Atau kalau misalnya berdoa, astajib lakum, ud'uni astajib lakum, dan itu pasti. Maka ketika permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan, misalnya minta rizkinya diberikan, tapi kok tetap saja miskin, berarti yang menutup rizki tadi bukan Allah. Yang menutup rizkinya adalah maksiat itu sendiri. Karena maksiat ini pasti berimplikasi. Maksiat punya efek terhadap kehidupan kita ada di dunia ini, baik kepada rizkinya kita, kesehatan kita, atau hati kita, kegelisahan kita. Sehingga katanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan az-zambu 'ala dzambi yu'mil quluba hatta yamuta. Orang yang tidak merasa kalau dia melakukan dosa ditimpa dosa sebelumnya, dia belum minta ampun kepada Allah, sudah melakukan dosa yang lain. Ini efeknya apa? Satu, yu'mil quluba hatta yamuta, bisa memadamkan hati sehingga mata hati ini akan mati. Kalau sudah mata hati ini akan mati, semuanya akan gelap dan tidak akan pernah sampai apa yang dipermohonnya, tidak akan pernah sampai apa yang diinginkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu disebut dengan hijab. Itu disebut dengan hijab. Jadi tertutupnya rezeki bukan dari Allah, tapi dari kitanya sendiri yang melakukan dosa. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hambanya. Jadi sangat masuk akal sekali, ada rasionalnya sangat bisa dicerna sekali. Misalnya begini, kita berbicara persoalan dosa yang punya efek kepada kehidupan kita. Misalnya dosa yang kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita kaitkan kepada sesama manusia, dosa yang kita kaitkan kepada alam semesta. Nah, ini punya efek masing-masing ini. Misalnya dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sering melalaikan perintahnya. Perintah wajib dari Allah, sholat 5 waktu sering kita lalaikan. Dan efeknya kepada kita apa? Buat hati kita gelisah. Sehingga urusan rezeki dan semacamnya memang diberikan oleh Allah, tidak dihijab, tapi penutupnya itu muncul dari kita sendiri. Saya kasih contoh misalnya gelas ini. Nah, gelas ini ketika misalnya dituangkan air, ini kan akan masuk ketika tidak ada penutupnya. Yang menutup ini Allah atau dia sendiri? Dia sendiri yang menutup gelas ini. Maka ketika sudah tertutup oleh dirinya sendiri, ditutup, maka apapun yang diberikan oleh Allah sampai tidak akan pernah sampai. Cara membukanya bagaimana? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Silakan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha mengampuni segala dosa-dosanya. Ini salah satu efek dari perbuatan maksiat kepada Allah. Misalnya maksiat yang kedua kepada sesama manusia.
Kita punya efek enggak? Maksiat kepada diri kita sendiri, zalim, merokok yang berlebihan, mengih enggak? Mengih. Contohnya siapa? Ya yang ngaji saat ini. Mengih begitu, zalim enggak? Ya kira-kira kita mikir sendiri toh. Zalim. Enggak, libur sebentar aja. Enggak, libur sebentar. Nanti kalau ada lagi rokok lagi. Iya. Ini berkaitan dengan manusia misalnya, atau berkaitan dengan alam semesta. Misalnya berkaitan dengan sungai, membuang sampah sembarangan. Ada efeknya enggak kira-kira? Ada. Atau menebang pohon dengan penebangan liar. Apa nama bahasanya tuh, dikirim ke luar negeri, illegal logging dan semacamnya. Katanya Allah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh manusia. Ya artinya dosanya manusia kepada alam. Jadi jangan dikira kita melakukan kerusakan di bumi ini tidak ada dosanya. Itu salah besar. Yang dikira kita dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu keliru, itu salah besar. Maka dikatakan di sini kalau dosanya kepada Allah kira-kira bisa ditahan rezekinya oleh Allah dan juga bisa ditahan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada dirinya sendiri juga bisa ditahan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau di zaman-zaman terdahulu misalnya para wali-walinya Allah ketika melakukan dosa, efeknya adalah salah satunya ketika melakukan dosa kewaliannya dicabut. Spontanitas. Dan di zaman-zaman terdahulu ketika orang melakukan dosa itu tertulis. Kalau di sini wala yadhuru alaihi dzambu, tidak akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kedosaannya, perbuatan dosanya tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking sayangnya Allah. Kalau dulu di zaman umat Nabi Musa kalau melakukan zina tertulis di sini zanin. Artinya orang yang berzina. Sekarang orang yang berzina santai-santai saja, slow-slow saja, enggak ada yang kelihatan. Ini di zaman dulu. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siksanya tidak disiksa pada hari ini, kelak. Tapi akibatnya kelak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih. Wa hukiya anna Adam alaihi salam, dan diceritakan apa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah diceritakan innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'aqaniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad arba'a karamatin dengan 4 beberapa kekeramatan. Ma'aqaniha yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekeramatan kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad. Keramat yang pertama bagaimana? Ihdaha, adapun kekeramatan yang pertama qabulu taubatika Nabi Makkah. Ialah diterimanya taubatku, kata Nabi Adam, karena ialah ada apa qabulu taubah bi Makkah, ialah di kota Makkah. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatuhum. Dan adapun umat Nabi Muhammad yatubuna ialah taubat siapa mereka fi kulli makanin di setiap tempat fayuqbalu taubatuhum maka diterima taubatuhum apa taubat mereka. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu sampai nabinya, misalnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam melakukan pelanggaran, melakukan satu dosa, dari satu dosa itu dideportasi oleh Allah dari surga ke dunia. Berbeda dengan kita beribu-ribu dosa tapi mengharapkan surga. Ini kan kebalikannya sangat luar biasa. Nabi bukan nabi, penakanan nabi benih menjadiin pun apa boleh kan begitu. Tapi harapannya sangat luar biasa. Nabi Adam ketika melanggar, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, satu tempat. Jadi di tempat lain saat itu diturunkan oleh Allah Siti Hawa diturunkan oleh Allah, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dalam kondisi berpisah. Mereka semua bertobat kepada Allah. Nabi Adam senantiasa berdoa mengatakan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Atua kesana kemelulu berdoa sampai diceritakan bahwa air matanya Nabi Adam tidak lagi mengeluarkan air mata biasa, tapi yang keluar adalah darah. Ini tidak diterima taubatnya oleh Allah sampai beliau sampai di kota Mekah. Ketika berada di kota Mekah turun para malaikat. Ketika turun para malaikat merasa iba dan mengatakan bahwa salah satu diterima taubatnya Nabi Adam biwasilati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara Nabi
Nabi Muhammad. Silakan kalau engkau ingin diterima taubatnya oleh Allah, silakan tawassulnya salah satunya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Selain tempatnya di mana? Di kota Mekkah. Sementara kita umat Nabi Muhammad di mana saja ketika ingin bertaubat, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, katanya Nabi Adam, wasani anni kuntu labisan. Adapun yang kedua, sesungguhnya aku kuntu ialah ada siapa aku, labisan ialah berpakaian. Falamma asaitu, maka ketika bermaksiat siapa aku, ja'alani uryanan, maka menjadikan siapa Allah ni kepadaku uryanan, hale telanjang. Nabi Adam ini berpakaian, tapi ketika beliau bermaksiat kepada Allah gara-gara memakan buah huldi, dideportasi oleh Allah dalam kondisi telanjang bulat. Sementara umatnya Nabi Muhammad, wa ummatu Muhammadin, adapun umatnya Nabi Muhammad, ya'suna uratan, bermaksiat siapa umat Nabi Muhammad uratan hale telanjang, fayul bisuhum, lalu memberikan pakaian siapa Allahum kepada mereka. Ini sangat luar biasa sekali. Berbuat maksiat dalam kondisi telanjang. Contohnya kayak apa? Ya misalnya berzina atau minum-minuman, dibuka pakaiannya dengan pedenya, tapi tetap ditutup maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya heran, kita tuh kalau berbicara tentang ilmu, misalnya kasyaf itu, ilmu yang bisa menerawang itu, karena memang ada, karena bahasanya Allah dalam Al-Qur'an, fata'arifuhum bisimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang melakukan amal soleh itu punya dampak enggak? Punya dampak. Jangankan orang yang kasyaf, orang yang tidak kasab bisa tahu kalau ini soleh atau tidak. Apalagi ulama-ulama yang memang diberikan kemampuan ilmu kasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa melihat apa yang dilakukan orang tadi. Gus Baha itu pernah cerita bahwa ada kiai diundang oleh seorang kiai pondok pesantren, diundang. Ketika beliau berceramah, kiai tadi ditegur sama kiai tersohor di pondok tadi, dibilang, kiai koyok ngono kok diundang, iku kiai ning sirane ono lambange celurit sama arit. Celurit sama arit sama palu sama palu sama arit. Katanya kiai tadi, kiai itu kok diundang suruh ceramah, wong di kepalanya, di patoknya, di wajahnya itu ada tanda palu dan arit. Orang semua nggak tahu, ini saking kasapnya kiai. Ternyata telah ditelusuri bahwa orang tadi adalah pentolannya PKI. Dan ini memang betul-betul ada bagi orang yang diberikan kekeramatan oleh Allah ilmu kasab. Hanya orang-orang tertentu, para wali-walinya Allah, orang soleh. Konon misalnya guru Ijai, kenapa beliau kok merokok? Tuan guru sekumpul itu sering merokok. Tuan guru Zaini bin Abdul Ghani itu. Karena kalau ditanya, beliau kalau tidak merokok, biasanya suka nebak orang dengan penglihatannya beliau. Mukanya begini, seperti ini. Nah, untuk menghindari itu beliau merokok. Ya mungkin sama lah kayak kita begitu kan. Kita banyak merokok tapi ngerasain orang di warung kopi. Muntah kata abi dukung kos tak ambus yang ngerasain gitu. Mau wali dari mana begini? Wali murid yang ada. Wasali satu, adapun yang ketiga, lama aso itu ketika bermaksiat siapa aku, faroko, memisah siapa Allah, baini wa baina mroati, di antara aku dan di antara istriku. Ketika Nabi Adam bermaksiat, dipisah oleh Allah. Nabi Adam konon ada yang mengatakan diturunkan di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Wa ummatu Muhammadin, adapun umatnya Nabi Muhammad, ya'sunallaha ta'ala, ialah bermaksiat siapa mereka Allah kepada Allah Ta'ala, wala yafruqu bainahum wa baina azwajihim, dan tidak memisah siapa Allah bainahum, di antara mereka, wa baina azwajihim, dan di antara istri-istrinya mereka semua. Sekalipun kita bermaksiat, ya tetap malam-malam kita pulang ke rumah kumpul. Ya kecuali kawan-kawan NU kalau sudah kemalaman ya harap tidur di luar, itu tidak bisa pulang, kuncinya di rumahnya dikunci gitu. Termasuk yang ngomong lah. Warabi'atu, adapun yang keempat, anni asaitu, dan sesungguhnya aku asaitu ialah bermaksiat siapa aku, fil jannati, di dalam surga.
Katanya Nabi Adam, saya bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani minha, dan mengeluarkan siapa Allah ni kepadaku minha dari surga. Wa ummatu Muhammadin, dan adapun umat Nabi Muhammad, ya'sunallaha, ialah bermaksiat siapa mereka Allah kepada Allah Ta'ala, kharijal jannah, di luar surga, artinya di dunia. Fayudkhiluhum fiha idza tabu, maka memasukkan siapa Allah Ta'ala hum kepada umat Nabi Muhammad fiha di dalam surga idza tabu, apabila bertaubat siapa mereka. Ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, diberi 4 kekeramatan yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 diantaranya adalah dimanapun orang tadi bertaubat dari kalangan umat Nabi Muhammad, tempatnya di mana saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan maksiat, tidak diberikan atau tidak ditampakkan maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad jangan kepedean ketika melakukan maksiat. Banyak orang cecek pede nah melakukan maksiat. Ingat, semua umat pasti pernah berdosa kepada Allah. Hanya satu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Apa itu? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosa pasti diampuni oleh Allah. Katanya Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan, setiap umatku pasti akan diampuni dosanya illal mujahirin, kecuali orang yang bangga terhadap dosa-dosanya. Dia cerita sama kawannya, tadi malam aku mabuk-mabukan, padahal tidak ada orang tahu kalau dia mabuk. Tadi malam aku pacaran goncengan, habis itu aku bawa dia di gelap-gelap, di tebu-tebu. Diceritakan sama orang, padahal tidak ada orang tahu. Ini namanya mujahir. Sampai kapanpun dosa yang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya Allah, padahal dosa tadi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karomat yang ketiga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat dosa tidak akan pernah dipisah antara dirinya dengan keluarganya. Pakun apolong dalam satu rumah, tetap berkumpul dalam satu rumah bersama anak dan istrinya, sekalipun waktu malam-malamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia bermaksiat, kelak keinginannya masuk surga akan diwujudkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Ini karomah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah, berada di dalam panjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam rombongannya Kiai Haji Raden Syamsul Arifin bin Ruham, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Fawaid As'ad, dan guru-guru kita semua, pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Saya rasa cukup sekian. Hadzana wa iyyakum ila shiratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.